Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani, dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya mayoritas penghuni neraka ialah kaum wanita. Para ulama pun memberikan klasifikasi atau golongan tentang keburukan yang menimpa kaum wanita ini. Bahkan para ulama menyebut ada beberapa golongan wanita yang kelak di akhirat akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka bahkan tidak diizinkan mencium harumnya surga, padahal begitu dahsyatnya surga dapat tercium sejauh 70 tahun perjalanan. Mengapa kaum wanita ini? Apa yang salah dengan mereka sehingga banyak yang masuk neraka? Imam Qurtubi rahmatullahi berkata, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga ialah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan duniawi dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat, disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lantas golongan atau jenis mana saja dari kaum wanita ini yang terusir dari surga? Berikut ialah penjelasannya. Yang pertama, wanita yang tidak mensyukuri pemberian suaminya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian beliau bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka ialah dari kalangan kalian. Para wanita bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka kepada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sering wanita kerjakan. Dari Uzaifah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Yang ketiga, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan penceraian. Mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun, jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tidak mendahului perasaannya.
Yang keempat, wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan perempuan berikutnya ialah terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggok-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini, Imam Nawawi rahmatullah menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir. Yang pertama, wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepada Allah. Kedua, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak warna kulitnya. Yang ketiga, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuhnya yang lain. Kelima, wanita yang memakai wewangian dan berlenggok-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan, mereka, yakni para wanita, berlenggok-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam Nawawi menjelaskan, ada 3 penafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Yang keenam, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, perempuan yang tidak akan mencium surga, bahkan tidak diizinkan mencium harumnya ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam Nawawi rahmatullahi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Ketujuh, wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tidak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayahnya tiri. Yang kedelapan, wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tidak bisa memasukinya, bahkan tidak mencium harumnya ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kesembilan, istri yang tidak taat pada suami. Suami ialah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat kepada suaminya, jaminannya ialah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tidak taat pada suami, maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mishhan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab,
Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu ialah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, wanita yang menyerupai laki-laki. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Yang ketiga, dayus, yakni kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Nasai. Golongan wanita yang terakhir, yakni mereka yang berpenampilan layaknya laki-laki, bahkan kelak akan dipandang oleh Allah, bahkan kelak tidak akan dipandang oleh Allah, dilempar ke neraka. Apalagi tidak dilempar ke neraka saja sudah begitu pedih, apalagi tidak sudi dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 10 golongan wanita penghuni neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.